Ya, selamat datang di channel saya. Saya Green Wombat. Semoga enjoy. Oke, untuk motovlog kali ini ada sedikit perbedaan ya. Di sini saya tidak menggunakan Green Wombat saya, atau mungkin kemarin sempat pakai Ninja 250. Saya nggak tahu masuk YouTube saya apa nggak, saya lupa. Jadi di sini saya akan membagikan tips soal perawatan dan apa saja yang perlu diperhitungkan saat kita berkendara, terutama saat banjir ya, terutama kan sekarang lagi musim hujan, banyak sekali banjir di mana-mana. Tuh, jadi tips and trick sedikit aja gitu ya dari saya. Uh, jangan terlalu fokus ke motor ya. Itu bensinnya udah sedikit. Ya, jadi pengambilan gambarnya perlu diingatkan kalau ini pengambilan video dan audionya ini agak berbeda ya. Sekarang saya di video ini masih tinggal di Bandung. Oke, jadi mungkin bisa dibilang ini agak telat ya videonya karena belakangan saya sibuk ngurusin pindahan. Untuk yang nunggu eco racing juga nanti akan ada update. Jadi jangan khawatir ketinggalan atau apa. Ya, jadi apa namanya? Untuk pertama kali ya kita kenali dulu jenis kendaraannya, apakah matic ataukah motor bebek ataukah motor besar gitu. Nanti saya akan menjelaskan detailnya, tapi di sini nggak ada yang menarik, jadi mungkin akan saya skip. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk motor bebek, nah di sini MX saya itu intake-nya ada di bawah ya. Kalau misalnya mungkin ketinggian sekitar 1 meter lah, selutut atau lebih dikit dari lutut, kayaknya nggak nyampe lutut deh, saya lupa. Itu berarti kalau misalnya banjirnya sudah masuk ke sana, terutama kalau saya open filter, yang ya saat ini adalah MX saya adalah open filter, itu sudah jelas akan merusak gitu ya, walaupun di karburator juga ada filternya, tapi tetap saja itu bisa merusak ya, karena nanti airnya masuk ke dalam mesin, masuk ke dalam chamber, akhirnya terjadi water hammer. Sementara untuk motor-motor yang bisa dibilang tangkinya ada di tengah, mereka bisa dibilang cukup aman, dimana biasanya intake-nya cukup tinggi, terutama motor-motor yang sudah sini agak repot sama motor orang. Jadi motor-motor yang di tangki tengah itu biasanya sudah down drive intake, ada yang sudah down drive intake. Jadi sebagai contoh Ninja 250 Fi atau Kawasaki R6N atau CBR 250 RR gitu. Cuman saya kurang rekomendasi CBR 250 RR karena CBR itu ada ram air intake, dimana itu bisa masuk air gitu ya, saat banjirnya sudah cukup tinggi. Jadi kalau misalnya mau mengukur motor itu bisa nerabas banjir atau enggak, bisa dilihat dari intake-nya, karena agak jarang ya motor yang kemasukan air lewat knalpot itu sampai berdampak ke mesin. Karena biasanya kalau motornya dalam keadaan nyala itu repot. Kalau motornya, garis tegas ya, kalau motornya dalam keadaan nyala, biasanya cukup ada tekanan dari dalam chamber agar air itu tidak masuk ke dalam chamber. Nah, untuk matic biasanya untuk bagian CVT terbuka gitu, jadi kalau misalnya dia kena banjir yang sampai melebihi CVT-nya ya mungkin harus bongkar dan bersihkan gitu. Jadi sebelum kita nerabas banjir, mungkin ketahui dulu jenis motornya, intake-nya ada di mana, dan apakah intake tersebut terbuka atau tidak. Tuh, tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur, penanganan yang paling tepat jelas adalah membongkar mesin. Sebelumnya pasti kita nurunin oli ya, dari kita nurunin oli kita bisa ngeliat gitu warna olinya itu jadi susu atau tetap warna oli biasa gitu, antara bening atau mungkin agak kehitaman kalau olinya sudah cukup lama gitu. Tapi ya untuk lebih pasti perlu pembongkaran. Makanya mungkin karena banjir itu biasanya bisa dicek ya semuanya gitu, jadi ongkos pengecekannya pun agak mahal gitu. Nah, untuk motor-motor yang menggunakan rantai, biasanya mereka cukup dibongkar rantainya saja kalau tidak masuk dalam mesin ya. Jadi cukup dibongkar rantainya saja, dibersihkan, mungkin bisa pakai solar atau pakai bensin, atau untuk yang sudah ada o-ringnya, karena karetnya cukup rawan o-ring atau X-ring, mungkin bisa dilumasi dengan
chain lubrikan sama chain cleaner. Jadi ada dua ya, ada chain lubrikan dan chain cleaner, di mana penggunaan yang baik itu kita menggunakan chain cleaner terlebih dahulu, baru dilubrikasi dengan chain lubrikan gitu. Nah, sementara kalau misalnya mau tahu tanda-tanda apa saja yang sudah masuk ke dalam mesin itu, ya kita bisa lihat dari pembuangan dari knalpot. Biasanya banyak nyangkut gitu ya di silencer. Bisa dicek apakah ada uap airnya atau tidak dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang karbu, biasanya karena suhunya turun pun suka ada banjir gitu ya di karbunya, bisa dibersihkan gitu. Tapi untuk mesin-mesin karbu yang bisa dibilang belum uh, buka box atau filter, bukan berarti aman ya, karena perbedaannya kalau misalnya pakai injeksi mereka semuanya sealed off atau tertutup, sehingga bisa dicek di filter bensin. Sementara kalau yang karbu, tetap ada kemungkinan bahwa air itu masuk lewat sela-sela filter box dan karburator itu di sana. Dan itu juga bisa merusak skep ya gitu loh, karena terutama skep yang menggunakan teflon, jadi biasanya cukup terkikis. Jadi balik lagi ya, kita cek dulu motor kita intake-nya di mana. Kalau misalnya sebagai contoh R15, Pulsar 200 NS, atau motor-motor yang intake-nya berada di posisi yang cukup tinggi, mereka cukup aman biasanya menerjang banjir, selama bisa dikatakan intake-nya tidak terendam oleh air itu sendiri. Itu kemudian kalau misalnya mau aman lagi ya berarti tidak menerjang banjir. Tuh. Nah, terus setelah banjir juga saya merekomendasikan untuk mencuci semua motor, mencuci seluruh bagian dari motor termasuk sela-sela, karena kita nggak tahu ya air banjir itu dari apa saja. Bisa jadi mengandung zat-zat yang bisa mempercepat karat di motor. Itu jadi ada baiknya dicuci dengan air bersih sampai ke sela-selanya. Tuh, jadi ya paling itu saja ya, secara garis besar. Tidak ada hal yang spesifik atau apalah. Ya, jadi itu sih. Oke, ada pun perawatan lain yang spesifik, mungkin tergantung dengan jenis motor ya. Sebagai contoh, motor-motor seperti CBR 250 RR atau mungkin motor-motor lain yang bisa dibilang memiliki ram air intake, saat mereka menerjang banjir harus dicek juga bagaimana keadaan filter udara mereka gitu, karena motor-motor yang sudah menggunakan ram air intake berpotensi besar masukkan air lewat ram air tersebut itu. Jadi harus dicek kondisinya. Kalau misalnya memang harus ada penggantian, ya mau bagaimana lagi gitu, karena dulu pun pernah ada kasus kalau nggak salah di Surabaya apa di mana, saat motor tersebut dipaksa menerjang banjir, dan ya bisa dikatakan ownernya yang agak kelimpungan karena harus mengganti cukup besar biayanya karena sudah terjadi motor hammer. Jadi ya cukup banyak lah yang diganti, dari mulai cylinder head sampai ke bawah. Itu bukan, kembali ya, saya tidak menyalahkan owner atau bagaimana, tapi ya that was how the engine work. Di mana-mana chamber itu bukan tempatnya, chamber mesin bensin ya, bukan tempatnya air. Ya, jadi oh ya, di video sebelumnya juga ada yang belum saya jelaskan. Jadi kalau di pom bensin, kalau bisa diusahakan untuk turun dari kendaraan dan tidak mengganggu antrian. Itu walaupun tadi di video kali ini saya cukup ada kesalahan, di mana kesalahan saya itu tidak majuin motor saya di tempat yang seharusnya.
Ya, adapun dampak negatifnya ya itu tadi ya, water hammer gitu ya. Selain membuat karat kendaraan juga, dia bisa terjadi water hammer, yaitu saat ada fluida selain AFR masuk ke dalam chamber, dan akhirnya fluida tersebut tertekan gitu. Dan saat air, walaupun air itu bisa dibilang mungkin zat yang bisa dipecah gitu ya, tapi kalau sudah masuk ke dalam mesin, metal itu bisa kalah gitu. Contohnya mungkin saat pesawat jatuh, walaupun itu aluminium, dia tetap bisa hancur. Ya mungkin dampak negatifnya itu yang paling berat gitu ya, selain merusak yang lain-lain gitu ya. Kayak misalnya contoh, bikin bikin karburator jadi kotor, terus kemudian filter bensin jadi kotor, atau fuel pump jadi kotor gitu ya. Itu udah sangat umum sekali gitu ya. Paling itu saja. Kemudian saya ingin mengupdate sedikit soal Eco Racing, di mana pada bulan Maret saya sudah pindah ke Karanganyar. Jadi tes Eco Racing akan bisa segera dimulai. Mungkin bagi stokis atau siapapun yang memiliki agen sebagai agen Eco Racing, bisa menghubungi saya secepatnya. Jadi mungkin itu saja video kali ini. Semoga enjoy. Jangan lupa subscribe untuk membantu yang lain. Ya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya out dulu. Terima kasih.